Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Kanasution. Di sini saya akan membahas materi tentang studi kasus sistem informasi perpustakaan. Pertama, prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan fotokopi KTP calon anggota. Prosedur peminjaman buku. Anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti anggota perpustakaan dan menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini mencatat data buku yang dipinjam ke dalam buku daftar peminjaman dan mencatat lidah buku. Selanjutnya yaitu prosedur pengembalian buku. Anggota perpustakaan mengembalikan buku yang dipinjam kepada petugas perpustakaan dan petugas akan mencatat kembali ke dalam buku daftar peminjaman lidah buku dengan mencatat tanggal pengembalian, kemudian mengembalikan kartu anggota. Prosedur pembuatan laporan peminjaman. Petugas perpustakaan membuat laporan peminjaman buku kepada kepala perpustakaan dengan melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Oke, sekian dari penjelasan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dava Erlangga akan menjelaskan yang dimana pada bagian prosedur pendaftaran anggota perpustakaan, calon anggota wajib mengisi formulir pendaftar dan menyerahkan fotokopi KIP sebagai bukti data diri. Data yang tercantum di KTP kemudian akan dimasukkan ke dalam sistem informasi perpustakaan. Aktivitas ini menjadi input utama dalam sistem, di mana data calon anggota seperti nama, nomor KTP, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email dicatat. Untuk lebih jelasnya, formulir yang diisi oleh calon anggota berfungsi sebagai media input data yang kemudian dicatat oleh petugas ke dalam sistem perpustakaan. Formulir ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang digunakan. Sebagai contoh, formulir tersebut dapat mencakup informasi dasar seperti nama, nomor kependudukan atau NIK, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Spesifikasi input untuk sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dokumen input atau formulir pendaftar anggota baru. Yang kedua, sumber dokumen calon anggota. Yang ketiga, tujuan atau diberikan ke petugas perpustakaan. Yang keempat, media atau kertas formulir manual. Yang kelima, ada jumlah dokumen 1 lembar. Yang keenam, ada frekuensi atau digunakan setiap ada pendaftaran anggota baru. Jika ingin merancang sistem input dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi, dapat dibuat prototipe sederhana berbasis website. Ini adalah contoh pengembangan dari prosedur manual yang ada. Dengan begitu, prosedur pendaftaran dan input data anggota perpustakaan dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisiensi. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, kali ini saya akan membahas analisis perancangan input. Yang pertama ada dokumen, masukan atau input. Kemudian kita akan membuat sebuah form peminjaman buku yang dimana di dalamnya terdapat prosedur peminjaman buku. Jadi, anggota perpustakaan memberikan kartu anggota sebagai bukti keanggotaannya pada perpustakaan tersebut dan menyerahkan buku peminjaman yang akan dipinjam kepada tugas. Untuk hal itu yang akan ditangani oleh petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan mencatat data diri kita dan data buku yang akan dipinjam ke dalam buku daftar peminjaman, yang mana di dalam itu terdapat lidah buku yang menjadi tempat pencatatan peminjaman. Kemudian kita masuk pada form peminjaman buku, yang mana di dalamnya terdapat kode anggota,
kemudian ada nama anggota, setelah itu nomor WA atau nomor HP, kemudian terdapat alamat, kode buku, dan judul buku. Dari hal-hal tersebut terdapat juga tanggal peminjaman, dan yang terakhir adalah tanggal wajib kembali, yang mana hal ini akan ditangani oleh peminjam untuk mengembalikan buku tersebut kepada pihak perpustakaan. Kemudian ada contoh beberapa spesifikasi dokumen masukan input, yang mana di dalamnya harus terdapat nama dokumen, kemudian ada sumber, kemudian ada tujuan, media, jumlah, frekuensi. Kemudian di dalam hal tersebut, di sini ada beberapa menu peminjaman yang teman-teman bisa memperhatikan hasil dari output suatu program yang bisa memudahkan peminjam dan pengurus perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Nasution. Di sini saya akan membahas materi studi kasus sistem informasi perpustakaan. Pertama, prosedur pendaftaran anggota perpustakaan. Calon anggota perpustakaan mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP sebagai bukti autentik data diri calon anggota kepada petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan ini mencatat ke dalam buku anggota perpustakaan dan memberikan kartu anggota perpustakaan serta mengarsipkan yang kemudian dicatat oleh petugas ke dalam sistem perpustakaan. Formulir ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sistem informasi yang digunakan. Sebagai contoh, formulir tersebut dapat mencakup informasi dasar seperti nama, nomor kependudukan atau NIK, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan email. Spesifikasi input untuk sistem informasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada dokumen input atau formulir pendaftaran